Hai, ketemu lagi sama Mr. JS. Hari ini saya mau berbagi tips buat kalian semua yang sudah lulus SMP dan akan segera melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK, ya, SMA atau SMK. Oke, langsung aja tips yang pertama buat kalian. Tentu saja kalian harus mengenali diri sendiri. Ya, artinya apa? Kalian harus tahu minat kalian apa, bakat kalian ada di mana, apa sih pelajaran favorit kalian selama ini dari SD sampai SMP, itu apa sih yang paling kalian suka, ya, apakah berhitung, apakah menghafal, ya, apakah olahraga, ya, apa mungkin lebih suka prakarya, ya, yang prakarya kan lebih menjurus ke keterampilan, ya, yang suka ngoprek motor, nah itu cocok ke SMK. Yang senang berhitung dan cocok masuk ke SMA IPA. Yang menghafal berarti masuknya ke SMA IPS. Gitu ya. Yang olahraga yang nggak pengen belajar, maunya olahraga doang. Nah, ada sekolah atlet gitu ya. Cari aja di Google, ada tuh ya sekolah yang cuman olahraga doang. Nah, jadi kalian harus kenalin banget diri kalian. Jangan sampai masuk suatu sekolah itu karena ikut-ikutan temen, ikutin si A, ngikutin si B, skill kalian gak sama gitu ya. Nah, itu adalah tips yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua adalah kalian konsultasi dengan orang tua. Buat apa konsultasi? Yang pertama, supaya orang tua kalian tahu alasan kalian memilih SMA atau SMK, ya, supaya kalian gak salah jurusan juga. Kemudian alasan yang berikutnya lagi adalah untuk mengetahui kalau kalian milihnya negeri, ya sekolah negeri kan gratis, nggak bayar. Nah, orang tua biasanya nggak pusing tuh. Tapi kalau kalian milihnya swasta, ya milih swasta kan bayar. Ada biaya masuk, ada SPP-nya nanti tiap bulan. Nah, itu kan perlu dibicarakan, perlu didiskusikan. Nah, itulah pentingnya kalian konsultasi juga. Kemudian selain itu, konsultasi itu juga berguna untuk mengetahui jarak dari tempat tinggal sampai ke sekolah. Terutama buat yang perempuan, kalau rumahnya terlalu jauh dari sekolah, biasanya orang tuanya nggak setuju tuh. Nanti anak saya pulangnya gimana? Anak SMA, SMP kan pulangnya sore. Gimana kalau nggak dapat angkot? Gimana kalau susah dapat ojolnya dan sebagainya macamnya? Jadi itu pentingnya kalian konsul dengan orang tua masing-masing. Kemudian buat yang SMK, konsultasi jurusan yang kalian pilih, kasih tahu ke orang tuanya, yang biar tahu, ya biar orang tuanya nanti kamu kalau pilih jurusan A, nanti lulus mau kerja apa? Nah, itu harus jelas tuh jurusannya apa, lowongan pekerjaannya apa, searching di Google, konsultasi sama orang tua. Itu mungkin orang tuanya sudah lebih paham, itu lebih bagus lagi. Oke, sehingga nanti kalian dapat sekolah cocok sama orang tua, cocok juga dengan kalian, yang semoga akan mendukung kalian sukses di masa yang akan datang. Oke, kemudian tips yang ketiga adalah pada saat kalian sudah memilih, kalian akan mengikuti yang namanya MOS, ya, ikuti MOS. Nah, kalian usahakan pada saat mengikuti MOS, ya, ikutilah aturannya yang benar, sesuai aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Ya, misalnya aja hari pertama ke sekolah tuh ya, hari pertama ke sekolah jangan sampai telat. Nah, jadi usahakan datanglah setengah jam sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya kalian disuruh datang jam 6.30. Nah, usahakan jam 6 udah nyampe sekolah. Tujuannya selain supaya tidak terlambat, nggak kejebak macet, juga supaya kalian dapat temen dulu. Nah, kalau kalian masuk ke SMA atau SMK yang baru, nggak ada temen barengan dari SMP yang sama SMP sebelumnya, nah itu biasanya kan merasa aduh sendirian nih masuk sekolah ini nggak enak kan. Nah, makanya kalian cari temen, berteman lah, udah cuek aja, temenan aja dulu kan, supaya bisa ngejalanin MOS-nya dengan baik. Beda halnya kalau misalnya ada temen dari SMP yang sama, nggak ada masalah tuh, masalah yang hari pertama.
Oke, yang berikutnya kalian mengikuti aturan juga supaya menjaga image kalian. Jangan sampai di awal-awal kalian sekolah di situ sudah dapat image yang jelek, image yang buruk. Dari siapa? Dari senior kalian, dari teman seangkatan kalian, bahkan dari bapak ibu guru yang mengajar di situ. Oke, kalau kalian bermasalah dengan senior itu biasanya gak enak banget. Kalian bisa ribut, berantem, berlaki-laki. Buat yang perempuan bisa dilabrak sama senior perempuannya, labrak sana, labrak sini, diomongin sana, diomongin sini, ya, digosipin segala macam lah, ya kan, banyak drama lah di SMA dan SMK itu. Jadi ya ikutilah proseduralnya MOS gitu ya, prosedurnya MPLS dengan baik. Jangan sampai juga kalian dicap buruk sama bapak ibu guru. Kalau udah dicap buruk tuh nggak enak ya. Dari awal nanti kalian mulai sekolah sampai mau lulus, kalian dicap jelek. Itu tuh dari awal masuk tuh udah bikin onar, sikapnya nggak bisa diatur, kayaknya anak bandel tuh waktu SMP-nya. Nah, kan gak enak tuh kalau kayak gitu kan. Nah, jadi jagalah baik-baik, jangan cari masalah, jangan coba-coba tenar ya dengan cara-cara yang seperti itu. Pokoknya jangan cari masalah lah. Oke. Kemudian tips yang keempat adalah setelah kalian melalui MOS, kalian akan belajar secara normal dan kalian udah jadi seutuhnya anak SMA dan SMK. Nah, tips berikut ini kalian saya sarankan untuk mengikuti kegiatan yang positif selama kalian di SMA ataupun SMK. Kegiatan positif itu saya bagi dua, itu mengikuti organisasi dan mengikuti eskul. Ya, kalau bisa digabung organisasi dan eskul ya syukur gitu. Tapi lebih baik sih karena sebenarnya dipisah ya. Jadi organisasi nanti kamu belajar organisasi, belajar bikin proposal, belajar kerja sama dengan orang lain, ikut LDKS dan segala macam ya. Itu penting banget ikut organisasi. Nah, sedangkan eskul itu biasanya buat menyalurkan bakat yang berbeda dengan akademisnya. Misalnya misalnya kamu SMA-nya IPA, senang banget sama matematika, tapi senang juga ikut futsal gitu ya. Nah, gak apa-apa itu, jadi jalan bareng-bareng, badannya sehat, otaknya juga cerdas. Nah, jadi jalan kedua-duanya. Oke, tapi pesan saya jangan kebanyakan organisasi dan eskul, karena nanti kalian susah mengatur waktunya. Oke, terkait dengan itu masuk ke tips berikutnya, yaitu manajemen waktu. Ya, tadi kan udah nyangkut ke kegiatan ya. Kegiatan itu banyak banget nguras waktu biasanya. Kalian sendiri pulang dari sekolah aja udah sore. Ya, belum lagi kadang-kadang ada tugas kelompok yang harus diselesaikan keesokan harinya. Belum lagi kalian mungkin ikut les atau bimbel di malam hari. Nah, itu kan kebayang dong, capek banget dalam satu hari ngerjain semuanya. Ya, apalagi kalau udah ikut serius banget di organisasi, itu banyak banget biasa kerjaannya tuh. Ya, bikin dokumen, bikin proposal, bikin pamflet, bikin brosur, rapat-rapat, ya, mau bikin acara apa ada rapatnya. Nah, seperti itulah. Kalau mau dinikmatin, ya dinikmatin gitu. Tapi kalau kalian nggak nyaman, itu kan jadi beban. Dan itu nggak baik. Nah, oleh karena itu kalian perlu banget manajemen waktu yang kalau bisa itu presentasinya adalah 40-60. 40% untuk kegiatan-kegiatan, 60% buat belajar gitu ya. 60% buat belajar. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti kalian gagal di sekolah itu. Nanti lulus bisa nggak dapet apa-apa, cuma dapet main-mainnya doang. Oke, itu tentang manajemen waktu. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah pilihlah teman, ya, pilihlah teman yang benar, jangan sampai salah gaul. Buat anak SMK, kalau diajakin solidaritas sama seniornya, kalian tegas aja jawab enggak. Jangan ditekan nih sama seniornya, ya, kalian kayak gitu. Zaman sekarang kalian harus benar-benar bisa tegas. Sekali kalian ikut tawuran, udah besoknya ikut lagi gitu ya.
Ikut tawuran tuh nggak ada gunanya. Selain bisa menghilangkan nyawa orang lain, bisa menghilangkan nyawa diri sendiri. Yang susah banyak. Jadi kamu pikir cuma dirimu sendiri, orang tua bisa jadi susah. Ya, kalau kamu menghilangkan nyawa orang lain, pasti ditangkap polisi, penjara, orang tua yang nebus. Ya kan, kasihan kan orang tuanya. Nah, apalagi kalau kalian yang meninggal, orang tua sedih apa tuh? Sedih apa tuh ya? Bapak nangis kecil banget tuh. Di sekolahin biar jadi anak pintar, biar anak punya keterampilan, biar bisa kerja, biar bisa mungkin bantu orang tua. Meninggal gara-gara sesuatu yang disebut solidaritas. Dan itu nggak penting ya. Jadi mendingan yang tadi saya bilang, ikut kegiatan yang positif aja daripada tawuran gitu ya. Kalau emang senang ganteng ya mendingan ikut eskul bela diri ya, taekwondo, penari silat, ikut aja, ikut turnamennya ya, kamu bisa mukul orang, bisa nendang orang. Kalau menang dapat hadiah. Daripada tawuran menang bikin orang meninggal masuk penjara, kan gak ada hebat-hebatnya. Nah, jadi ikut yang positif. Yang SMA juga gitu ya. SMA mungkin jarang ya kedengaran tawuran, meskipun ada juga sih ya. Pokoknya kalian tetap ikut juga sih, jauhi yang namanya tawuran, jauhi narkoba ya. Biasanya kalau SMA-nya agak elit tuh biasanya ada geng klub, bukan geng klub ya, maksudnya ikut di klub malam gitu, maksudnya diskotik. Nah, kalian janganlah kesana gitu ya, jangan kesana, tuh pasti ada alkohol, drugs, mungkin seks bebas juga. Jadi jauhilah yang kayak gitu ya. Gak usah bilang ya asas pertemanan demi persahabatan, udah bego lah kalau kayak gitu tuh, gak usah jadinya ya. Jauhi geng ya, geng motor tuh murid JS ya, murid di JS yang udah SMA juga banyak tuh yang sering masih cerita ke saya gitu ya, ikut geng motor, ikut ya bilangnya sih kata-katanya sih klub motor gitu ya, tapi ada iurannya, ada bayar jaketnya gitu ya. Ada touring, tapi touringnya mahal banget bayarnya. Kalau nggak mau ikut touring, dikeluarin dari klubnya. Kalau udah dikeluarin, dikucilkan, hilang temannya. Nah, teman macam apa tuh kayak begitu tuh, masih yang nggak punya duit malah dikucilkan, ya kan? Nah, jadi pinter-pinter lah bergaul. Nah, di SMA tuh biasanya gengnya lebih banyak, geng motor, geng mobil, geng anak gaul lah, geng klub malam, geng apalagi geng anak cantik tuh kan, cewek tuh kadang-kadang waduh, ngeliat adik kelasnya agak cantik dikit aja malah dilabrak gitu ya, dilabrak, so cantik segala macam. Nah, jadi ya pinter-pinter bergaul, pinter-pinter membawa diri ya. Kalau bisa menghindari perkelahian, menghindari percekcokan, yang dihindari aja gitu ya, dengan malah diantepin, nggak baik ya, nggak bagus juga buat kalian. Oke, itu tips tentang memilih teman yang baik, yang benar. Dan yang terakhir adalah tentu belajar dengan benar, belajar sungguh-sungguh. Jangan lupa kalian tadi di awal kalian memilih SMA SMK kan karena berdasarkan apa yang kalian suka, dan tentunya itu biasanya akan mendukung cita-cita. Nah, kalau kalian belajar yang gak serius di SMA dan SMK, kemungkinan cita-citanya gak kesampaian ya. Yang sampai gak kesampaian tuh kan, cita-cita itu harus dikejar melalui belajar yang benar ya. Meskipun memang sih pendidikan tidak 100% akan mensukseskan cita-cita kalian, tapi garis besarnya memang pendidikan tetap mendukung supaya cita-cita kalian terlaksana. Oke, jadi kalian belajar yang benar, ikutin tips tadi, tips yang udah saya kasih tahu. Nah, kalian harus belajar serius banget, jangan sampai bolong-bolong, cabut sekolah, main ke warnet, wah bahaya tuh kayak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar serius,
sampai nanti ke kelas 12 nya yang SMK bakalan magang ya kan. Kalau SMK kan magang dulu sebelum lulus, magang yang benar supaya perusahaannya seneng, perusahaannya merasa enak gitu ya, sehingga kalian akan ke bagian imbasnya. Kalau kalian punya skill bagus, perusahaannya pasti bilang, wah ini habis lulus langsung kerja di tempat saya aja nih. Nah, kalian bakalan dipesan, kalian tidak melamar malah dilamar. Itu kan top banget tuh. Tapi masa iya perusahaan mau ngelamar anak yang gak punya skill? Gak mungkin kan. SMA juga gitu, soalnya kan lanjutannya adalah ya bisa sih kerja, tapi mayoritas kan lanjut ke kuliah. Biasanya cita-citanya pasti mau kuliah di negeri kan. Kuliah di negeri kan tesnya ada tersendiri, banyak tesnya, harus melalui berbagai seleksi. Jadi kalau nggak benar dari kelas 10 nya udah cuma main-main doang, kelas 12 itu udah pastilah gagal, udah pasti gagal. Gak bisa itu dikejar dalam setahun. Kelas 10 11 nya error, kelas 12 nya mau jadi anak bener biasanya susah banget. Itu butuh yang namanya X-Mode. Nah, kalau butuh X-Mode kalian tanya sama saya ajarin ya. Oke, itu aja tips dari saya buat kalian. Semoga bermanfaat, semoga berguna